Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi malam ini untuk perkuliahan dari workshop seluler ya. Materi terakhir kemarin itu adalah atol ya, sampai atol ya. Kemarin sudah dicoba untuk atol. Kemudian di Google Drive ya, di Google Drive itu sudah ada ini ya, sudah ada tiga PDF ya terkait yang harus dicoba. Yang pertama itu judulnya coverage planning. Sebentar, saya cek dulu ya. Oke, ada modul 4G LTE RF planning, kemudian ada modul PCI LTE ya, kemudian modul neighbor allocation ya. Itu. Nah, itu nanti untuk yang modul pertama, yang RF planning, apakah semuanya sudah bisa untuk mencoba? Yang modul pertama. Yang modul pertama itu hanya 2 site. Ya, hanya 2 site. Munculnya 2 site. Nah, untuk hari ini coba dicoba lagi ya. Ada yang belum bisa? Jadi tinggal mengikuti step by step. Sebentar. Oke. Di sini di etol itu saya sudah share 2 video ya. Yang bisa kalian lihat. Ya, yang pertama terkait apa itu atol, itu ya videonya. Kemudian yang kedua terkait dengan coverage planning ya. Oke. Yang minggu kemarin sudah selesai semua kah? Oke. Gimana? Saya sudah, Bu. Sudah? Iya, ngikut file yang dikirim sama Bu Ari. Yang lain? Yang lain gimana? Mungkin ada sedikit kendala juga Bu yang lain Bu. Kendalanya apa?
Waktu kemarin yang apa sih yang terkait datanya yang nggak bisa transfer Bu, yang nggak bisa import. Terus ya waktu kemarin kan sempat ini apa sih di uninstall Bu, waktu nggak bisa import data. Terus tiba-tiba si aplikasinya nggak bisa kebuka, makanya agak terkendala di situ mungkin. Kalau tapi saya udah beres sih Bu, udah bisa tadi dicoba. Oke, jadi kalau nggak kendala yang impor, kayaknya memang ininya nggak support ya, yang Excel ya untuk membuka di datanya ya. Kemudian kalau misalnya ketika membuka kembali tidak bisa, karena itu si patch-nya itu kan ini ya, crack ya, sehingga kadang-kadang dia terdeteksi lagi sebagai virus. Caranya gini, di copy yang patch itu di copy lagi ke C atau di mana ya tempat kalian menginstall, itu nanti di copy lagi ke sana. Nanti dibuka lagi bisa. Atau mungkin dibuka di Defender. Di Defendernya si laptop pasti akan keluar ini ya. Dia dikenali sebagai virus. Nah, itu ini aja di allow. Jadi di allow bahwa kita menganggap dia bukan virus. Nanti dia akan muncul lagi gitu. Caranya gitu mensiasatinya. Biasanya di Defender dia akan terdeteksi sebagai virus gitu ya. Nah, itu nanti di allow aja. Kalau sudah di allow, maka dia di situ tidak dianggap sebagai virus gitu ya. Nah, kalau di allow tetap nggak bisa, berarti ya harus di copy lagi si patch itu ya ke tempat kita menginstall. Misalnya kita installnya di C, ya berarti nanti teman-teman langsung di C itu di copy lagi. Gitu ya. Jadi memang kesulitannya itu. Kesulitan dalam arti memang kan ini ya dari softwarenya ya, tapi kalau penggunaannya insya Allah mudah gitu ya. Yang lain bagaimana? Menurut saya juga sama itu kendalanya dari softwarenya yang tidak bisa dibuka juga sama blank di laptop saya. Kalau blank itu kemungkinan ini tadi, karena itu kan buka map ya, map itu kan agak berat juga. Padahal itu mapnya sudah nggak saya masukkan semua ya. Saya hanya memasukkan di situ mapnya itu hanya map Jawa gedenya itu sama jalan besar ya. Itu kalau mau dimasukkan semua jalan kecil dan lain-lain yang di situ jelas berat, nggak kuat laptopnya. Gitu. Kalau yang tadi kesulitan buka, ya itu tadi berarti dia dikenali sebagai virus ya. Jadi patch-nya di copy lagi, begitu ditutup, kadang-kadang nanti buka lagi dia nggak mau dibuka. Berarti patch-nya harus di copy lagi ke C. Gitu ya. Itu strateginya, caranya seperti itu. Sama izin Bu, menambahkan Bu, sempat kan saya ini mengcopy paste-nya juga udah ulang kali saya coba di copy paste sama krekannya tetap nggak bisa Bu. Jadi ternyata harus di play dulu page-nya, harus di running dulu page-nya baru bisa dia aplikasinya dikebuka Bu. Kemarin izin tambahan Bu. Oke, ya terima kasih. Patch-nya nanti disesuaikan ya. Jadi kalau laptopnya yang X64 berarti diambil yang X64 ya. Ada yang bisa di-share satu kah untuk atolnya?
Nanti untuk penilaiannya saya akan lihat satu persatu ya. Silakan nanti dibuka atau satu persatu untuk di-share. Permisi Bu, Ya, apa boleh izin share screen Bu? oke silakan. Apa sudah terlihat Bu? Oke, sudah. Ini Bu, jadi kemarin saya ngikuti file yang dikirim oleh Bu Ari, terus saya coba ngikut dari tutorial yang ada di Etol Bu. Oke, ini prediction by apa ini, Mas? Ini yang service area Bu. Oh, service area. Coba yang ini kok hilang satu ya setnya? Yang ini ya Bu? Oh, kamu kena del ya? Enggak. Enggak Bu, saya dapatnya gini Bu. Saya coba lihat di ini. Itu harusnya setnya 3, seperti yang set K2. Ini bentar. Yang sel. Coba dibuka yang sel. Transmitter sel. Iya Bu. Saya tambahkan dulu ya. Yang ketiga nggak keluar itu. Ya, saya tambahkan dulu ya Bu.
Oke, Mas. Saya tambah satu video lagi di etol yang bisa diikuti untuk analisa coverage ya. Bu, saya bertanya Bu, Ya, itu tugasnya dibuat laporan atau bagaimana Bu? dibuat laporan. Oh, Jadi nanti silakan dicoba ya, dicoba di atol masing-masing, kemudian buat laporan masing-masing sesuai dengan tugasnya ya. untuk link pengumpulan dan batas pengumpulannya kapan Bu? Ya hari ini, selesai mata kuliah. Berarti oke, maksimal ini kita selesai jam berapa? Jam 9. Oke, maksimal bisa besok pagi ya. Oh iya Bu. Nanti saya masukkan di etol, silakan di-upload di sana. Oke, tadi mana tadi Mas? Siapa tadi? Ya, Bu, izin share screen, Bu. Oke. Ini Bu, sudah saya tambahkan slide yang satunya lagi, Bu. Coba diklik yang by sinyal level. Baik. Yang atas dimatikan dulu ya. Nah, oke. Ini coba digeser Mas. Side-nya, pencet side-nya. Yang di tengah ini digambar, di tengah dipencet, geser. Move. Geser lebih dekat. Ya, ini jadi teman-teman bisa geser ya. Kalau digeser berarti nanti longitude latitude yang ada di tabel akan berubah. Itu latitude-nya pasti akan berubah yang di tabel kalau digeser ya. Geser lebih dekat. Oke. Terus di planning lagi. Ini longitude latitude pasti bergeser. Di prediction lagi.
Nah, ini ya. Kalau kita lihat ini, coba diperbesar Mas gambarnya supaya teman-teman bisa lihat di zoom. Nah, ini ya. Ini kalian bisa merubah warna. Ini diklik kanan. Klik kanan di diklik kanan di warna-warnanya, Mas. Oke, properties. Nah, ini bisa dirubah ya. Biasanya kalau di ini di industri itu menggunakan warna yang paling buruk itu yang merah. Ini sudah ya, paling buruk yang merah ya. Yang hijau itu yang paling baik. Oke. Kemudian, oke, close dulu. Nah, sorry, jangan di close dulu Mas. Diklik kanan dulu, properties. Nah, ini level-levelnya ya. Jadi minimum itu min 70. Kalau min 70 dia basicnya ya. Nah, kalau sudah dia sampai di min 105 itu levelnya yang paling buruk. Jadi semakin jauh ya, teorema propagasi, semakin jauh dari site ya, semakin jauh dari transmitter, maka dia akan level penerimaannya buruk. Gitu ya. Nah, di sini di gambar ini yang kita masukkan hanya peta kontur ya. Kita tidak memasukkan peta gedung, kita tidak memasukkan peta ini ya. Kita hanya peta kontur ya. Tapi kalian harus bisa membayangkan jika di situ ada gedung dan lain-lain gitu ya. Karena nanti kalau masuk semua berat gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, di close. Ini bisa dilihat di sini untuk KPI-nya ya. Kemudian kalau kalian lihat di sini antara set 1 dan set 2 ini kan yang di tengah ini ada interference ya pasti. Coba di ini Mas, diklik yang merah ini di atas nih, di atas di ini sebelahnya transmitter di atas di window terus kiri bulat merah bulat. Oke, klik. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, letakkan itu diklik, letakkan di satu titik. Oh, ini sama merahnya ini yang titik ini yang merah tanda tadi diklik, tetapkan diklik terus transmitter dia dari sinyal dari mana. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat posisinya seperti ini ya. Ini adalah kita namakan free space loss gitu ya. Free space loss itu berarti kalau tanpa loss itu perjalanannya sinyalnya seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini adalah tingginya si transmitter, yang bawah adalah receiver gitu ya. Ini nggak ada halangan. Kalau di bawah ini misalnya ketemu gunung atau tempat yang ini. Jadi kalau di sini ada, ini kan ada abu-abu ya di bawah ini ya. Ini kebetulan abu-abunya nggak banyak gitu ya. Ini karena relatif lapang tanahnya ya. Nah, ini kalian lihat, ini level penerimaannya itu adalah min 111 min 111,05 dBm ya dengan cos H. Cos H itu berarti link budgetnya. Coba diklik, ini untuk posisi kita lihat dari set A11. Coba diklik, kita lihat yang lain, ini bisa dilihat di A12. Nah, ini posisi di A12, level penerimaannya adalah min 144,909. Tadi di waktu diklik warna tadi kan kelihatan ya, kalau di atas min 105 itu sudah buruk, warnanya merah. Berarti di sini sebenarnya sudah buruk ya, level penerimaannya buruk. Nah, ini kalau dilihat kita bisa lihat link budget kanan ini ya. Terus ke kiri Mas, itu ada, coba kamu klik semua, ada yang kotak-kotak itu. Ini link budget, klik. Nah, ini adalah perhitungan dari link budget. Mungkin kemarin sudah perhitungan link budget secara ini ya. Ini kita lihat, nah kita bisa lihat bahwa receiver itu long latnya di sini,
kemudian distance-nya sekitar 1,879 meter, power dari si transmitter itu adalah ini, kemudian ERP itu adalah daya yang keluar dari antena ya, kemudian pet loss-nya besarnya segini. Sinyal level yang diterima itu adalah min 144,09. Ya, itu segitu. Coba dipindahkan lebih dekat, Mas. Ini titiknya itu dipindah ke yang kuning atau yang hijau bolehlah. Nah, jangan di tengah. Ya, sudah di situ aja. Nah, kalau lihat di situ berarti ya, itu sudah beda lagi. Ya. Dia pasti sudah beda lagi. Coba pindahnya di dekat yang ini ya, klik. Nah, itu kan dia kalau kita geser kan nilainya angkanya bergeser ya. Nah, ini ya. Itu kan berarti level penerimaannya min 82, 83 di sekitar yang kuning itu, yang hijau atau kuning ya. Nah, itu level penerimaan dari situ. Dari site A12. Berarti site A12 itu yang menghadap ke poin ini ya, poin analisis ini ya. Oke, stop di situ, Mas. Kemudian di profile yang bawah itu diklik. Nah, itu ada reception. Coba diklik. Nah, ini reception penerimaan. Jadi di situ baik ya. Kalau dilihat dari site 12 itu dia min berapa nih? Min 103,6 ya. Kemudian site A11 itu min berapa ya? 128,31 ya. Di titik ini ya. Kemudian coba klik lagi, berarti ini enggak ada interference ya di situ. Coba klik lagi. Interference. Nah, ini. Nah, ini level penerimaan dari set A12, set A11 dan set A13. Berarti ini ya, biru, hijau, merah yang ada di set 1 itu level penerimaannya ini. Ya. Nah, di sini ada yang namanya interference. I plus N itu yang hitam, itu adalah interference. Di sini enggak ada interference. Ya, karena apa? Ada satu set A12 levelnya adalah min 83,62. Dia tinggi ya. Power di sini bagus gitu ya, sehingga tidak ada interference. Coba sih poin analisisnya pindah antara yang perpotongan ini ke kiri. Nah, di sini sudah berhenti. Nah, ini kita lihat ya. Berarti ada set A13 yang hijau. Berarti di titik poin analisis ini ada 3 yang mengcover. Ya, site A1 3, site A22 dan site A21. Di titik ini ada 3. Ya, yang mengcover ada 3. Nah, karena yang mengcover ada 3 dan 2 punya daya terima yang hampir sama, di sini kan berapa? Min 98,52 dan min 98,51. Dua-duanya punya ini yang sama. Ya, kalau ada di satu titik 2 yang mengcover dengan sinyal level yang hampir sama, ya, berarti nanti jadi apa? Pada overshoot ya, bingung di situ kan? Nah, itu yang menyebabkan di sini terjadi interference. Bisa jadi nanti di sini terjadi drop call atau block call. Panggilannya jatuh. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Kemudian interference, ini terkait interference ya. Oke, klik lagi coba. Ada selain interference apa lagi? Oh, sudah habis ya. Detail. Nah, ini detailnya ya. Pet loss-nya setiap ini ya. Nah, ini bisa diamati di situ. Gitu. Nah, ini ketika dia berdekatan. Nah, bayangkan ya bahwa di lapangan itu tidak hanya 2. Di lapangan itu pasti ada jutaan site gitu ya. Berarti apa?
Berarti kita planningnya harus benar-benar baik, benar-benar matang, gitu ya, supaya apa? Tidak terjadi interference, gitu ya, overshoot dan lain-lain, gitu ya, sehingga apa? Nanti tidak ada drop call. Drop call itu pada saat kita panggilan, kemudian tiba-tiba putus, itu namanya drop call ya, atau block call. Block call itu kita nggak bisa masuk, gitu ya, itu block call namanya. Nah, itu terjadi seperti itu. Gitu ya. Kemudian kita bisa mengamati juga dari histogram. Ya, dari ini kalau kita pengamatan dengan point analisis ya namanya, dengan point analisis. Kita juga bisa mengamati dengan histogram. Ya, sudah ada yang mencoba melihat histogramnya? Coba di dokumen ada histogram, histogramnya di bukan berarti bukan di dokumen. Sebentar. Saya jadi lupa. View, bukan ya, histogram. Oh, sorry. Klik kanan di warna-warna ini, Mas. Klik kanan, coba histogram ada. Nah, oke, ini histogram ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nanti ini frekuensinya, ini histogramnya, ya, bisa dilihat histogram. Kemudian kalau mau lihat CCDF bisa, ya, sebelahnya itu, ini dalam CCDF. Kemudian dalam prosentase, ya, nah itu bisa dilihat di sini, gitu ya. Atau mau lihat luas area yang terlingkupi itu bisa dilihat di kurva histogram. Tuh ya, nanti sambil dicoba-coba sendiri ya. Memang ini harus mencoba ya, harus dicoba-coba sendiri. Oke. Oke, close Mas. Kalau untuk menambah site itu bisa dari tabel kita tambah site gitu ya. Dari tabel site kemudian kita tambah, atau begini ya, itu tambah, atau begini. Caranya kembali ke map. Nah, ini ada gambar di atas sebelahnya point analisis tadi. Kiri lagi ada gambar site. Nah, itu bisa diklik, ditarik. Nah, itu bisa ditarik ya di situ. Nah, teman-teman bisa ngubah ini ya. Ini kan bentuknya nggak sama ya. Site-nya bentuknya itu, klik kanan, properties. Nah, ini bisa dirubah. Nah, supaya sama warnanya juga bisa dirubah-rubah ya nanti. Ini bisa dirubah. Nah, ini ya. Tuh bisa dirubah-rubah. Apa merah tadi ya? Merah. Nah, ini bisa dirubah-rubah gini ya. Kemudian coba di ini lagi, prediction lagi. Ya, dikalkulate lagi. Nah, ini sudah muncul. Nanti kalau di point analisis, dia akan keluar 3. Coba di point analisis. Point analisisnya belum. Ini baru 2 point analisisnya. Diklik lagi, diletakkan di mana? Diklik, diletakkan di tempat yang perpotongan 3. Nah, ini ya. Nah, ini yang jadi panah ini di titik yang kalian letakkan tadi Mas Nova letakkan itu, berarti di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang mengcover. Nah, kalau kita lihat ini di sini. Ini ya. Nah, ini. Nah, nanti coba diamati ya. Ditambahkan site. Kemudian coba diamati yang terjadi apa di situ. Ya, jadi tadi kan awalnya kan 2. Kemudian diamati. Oh ya,
Coba amati yang kiri ini gambarnya, ini kan yang ini cantik ya, bulat ya. Yang di sebelah kiri ini kayak nggak bisa bulat. Nah, ini bisa jadi di sini ada apa ya? Seperti mungkin bukit atau daerah ketinggian. Coba di close dulu poin analisisnya. Poin analisisnya di close. Oke. Coba tambahkan site di daerah yang ada ketinggiannya. Diperkecil petanya. Oke, ini kan ya, ini ya. Kan ada daerah-daerah yang ada ketinggiannya. Taruh di tempat yang mendekati ada ketinggiannya. Mas. Coba pengen tahu aja biar turunkan ke bawah. Yang ada gundukannya ini loh. Nah, oke ya. Coba di calculate lagi. Nah, ini ya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ya. Yang ini kan bulat bagus, yang ini langsung terputus karena di sini ada gunung. Ya, kira-kira ada dataran tinggi. Jadi apa? Jadi bahwa sinyal itu kalau sudah menabrak sesuatu, kalau di sini bisa kita lihat. Ya. Jadi sinyalnya sudah hilang. Yang di set yang di situ dia bisa. Nah, itu yang di set di situ ya. Nah, ini silakan dicoba-coba. Atau mungkin sebentar, yang belum bisa siapa ya? Berapa orang kira-kira yang belum bisa ya? Mungkin bisa berkelompok dengan teman-temannya ya. Kemudian mencobanya bisa pakai AnyDesk. Ya, jadi kalian masuk ke remote komputer temennya, mungkin bisa seperti itu ya. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin Bu, untuk laporannya formatnya kayak gimana ya Bu ya? Formatnya terserah kalian, bebas. Jadi mungkin formatnya bisa, jangan lupa nama ya, nama dan NRP. Kemudian kalian misalnya yang kalian bikin berapa jumlah site-nya gitu ya. Kemudian kamu melakukan prediction by apa, hasilnya seperti apa dan di sini di screenshot gitu ya. Di screenshot hasilnya seperti apa. Kemudian kalian coba ambil di satu titik gitu ya. Di satu titik yang menurut kalian menarik gitu di situ. Ada apa di situ? Coba diambil di beberapa titik di screenshot. Kemudian dilihat apa yang menarik di situ. Gitu ya. Kemudian coba dianalisis. Oh, di sini ternyata karena dia coverage areanya bertumpukan atau berdekatan dengan site-site yang lain, maka dia terjadi itu tadi apa namanya? Ada interference. Oh, di sini nggak ada interference. Oh, di sini ternyata level sinyalnya buruk karena sudah jauh dari transmitter. Ya, seperti itu. Dibuat analisisnya di bawah gambarnya yang tadi kalian amati. Itu aja caranya.
Oke ya? Oke, ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Ini yang paling besar NRP-nya berapa? Saya lihat di Miss itu 41. Berapa? 41. 41. Yang paling kecil berapa? Yang paling kecil 1. Wah, yang satu kasihan, yang satu enak ya. Yang 41 kasihan. Coba sih saya lihat di etol dulu ya. Nanti yang satu cuma nambah 1 dong. Kuliah online. Coba sih saya lihat NRP-nya. Iya. 59. Oh iya, 01. Ini aja. Yang paling gede berapa? 14, 41. Oh, yang kecil. Bu, untuk izin Bu, untuk penempatan site-nya dia ada ini ya Bu ya, ada syarat tertentu ya Bu ya. Maksudnya saya ini nyoba dikalkulat ulang, dia nggak ngekalkulat malah ngeloading terus Bu. Nggak ada sih. Nggak ada ya Bu ya? Oh. Nggak ada. Ya karena site-nya semakin banyak kan berat ya. Oh, Gitu aja. NRP. Sebentar. Saya revisi untuk jumlah setnya ya. NRP 1. Supaya kasihan yang NRP 41 nanti. Lama loadingnya. NRP 1 sampai 5 ditambah 7 tambah 6. NRP 6 sampai 10 11 sampai 15 10